Wow, saya ada di karpet terbang. Walaupun ini sebetulnya sebuah permainan, ya artinya spot foto yang ada di kota Bandung, ya, dan ini ada di ketinggian dengan pengamanan yang tentunya sudah safety. Tapi tetap aja yang namanya takut, ya, apalagi buat saya ini takut ketinggian sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau suruh naik kayak gini, tantangan buat saya. Mungkin bagi Anda, apalagi yang masih berjiwa muda, seru. Tapi buat saya deg-degan gitu ya. Nah, ketakutan itu menurut saya banyak. Ada takut ketinggian seperti saya ya. Ada yang takut dengan binatang, entah itu tikus, bahkan kecoa, itu juga ada saya temukan. Teman saya takut banget kalau ada binatang yang namanya kecoa. Juga ada takut terhadap penyakit, takut terhadap bencana kapal, ya artinya nggak berani naik plane karena takut ada terjadi bencana di plane itu. Ada juga yang takut dengan banjir, alam dan sebagainya lah. Bahkan ada juga yang takut dengan kehidupan di masa depan. Mereka menjadi khawatir akan masa depan mereka, ya bagaimana dengan nantinya. Jadi takut itu banyak sekali yang dialami oleh manusia, beraneka ragam yang namanya macam-macam ketakutan. Ya mungkin juga ada yang namanya ketakutan itu ya di dalam jiwa. Misalnya saja ekonomi, bisnis, hubungan dan sebagainya. Nah, ketakutan ini kelihatannya nggak berbahaya, nggak masalah. Tetapi menurut saya jangan pernah diremehkan tentang ketakutan loh. Karena ketakutan menurut saya adalah sesuatu yang mematikan. Sebuah kisah di mana di Alkitab menceritakan soal ketakutan terambil dari 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 4. Ini kisah tentang Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Ini saya bacakan ya. Dari 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 4 bunyi begini. Setelah itu orang Moab, Amon dan beberapa orang Meunim datang berperang melawan Yosafat. Beberapa orang datang memberitahukan kepada Yosafat, pasukan yang besar telah datang dari Edom untuk menyerangmu. Mereka datang dari seberang laut mati. Mereka telah bersiap di Hazezon Tamar. Hazezon Tamar disebut juga En-Gedi. Yosafat menjadi takut dan memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan. Dia mengumumkan puasa bagi setiap orang Yehuda. Orang Yehuda datang bersama untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari seluruh kota di Yehuda untuk bermohon kepada Tuhan. Nah, kita membaca bagaimana Raja Yosafat mendapat kabar ya bagaimana musuh-musuh datang menyerang. Dan itu kabar sangat menakutkan Yosafat. Karena apa? Karena musuhnya datang itu begitu banyak dan kelihatannya Yosafat tidak akan pernah bisa menang melawan musuh-musuhnya. Tentunya Yosafat menjadi takut luar biasa. Dan dikatakan apa yang dibuat oleh Yosafat karena tahu dia tidak akan mungkin bisa menang, maka dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Sebuah cara yang luar biasa. Bagi Anda dan saya yang punya ketakutan saat ini, mari kita memutuskan untuk ya mencari Tuhan. Katakan amin. Nah, 2 Tawari 20 ayat 12 bunyi begini. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tidak ada kemampuan, tidak ada strategi, tidak ada yang rasanya bisa diandalkan oleh Raja Yosafat untuk menghadapi musuhnya, untuk menghadapi persoalannya. Maka dia ambil sebuah keputusan, dia bertanya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawari pasal 20 ayat ke-17-nya, Tuhan menjawab doa
daripada Raja Yosafat. Dikatakan begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Pada waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia menjawab setiap doa, keluhan, seruan kita. Dan apa yang dibuat Tuhan dalam menjawab doa Yosafat, dia berkata, ya, dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur. Ya, jangan takut, jangan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Saya membaca ini sedikit terkejut karena Tuhan berkata dalam peperangan ini tidak usah engkau bertempur. Artinya berdiam kan, tidak usah bertempur karena pertempuran milik Tuhan. Tetapi perkataan selanjutnya, majulah besok menghadapi mereka. Seperti sebuah pertentangan kan perintah Tuhan. Pertama, nggak usah bertempur, nggak usah maju, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kemudian majulah besok bertempur melawan mereka. Aduh, gimana sih? Apa nggak kontradiksi perkataan Tuhan dan perintah Tuhan? Tapi waktu saya merenung, tidak. Artinya kita disuruh diam di dalam bertempur kepada musuh kita. Kita tidak usah melakukan apa-apa karena kita tidak punya kekuatan, tidak berdaya menghadapi persoalan kita. Biar Tuhan saja. Tetapi Tuhan katakan majulah, ya maju dalam pengertian jangan menjadi pasif. Jangan diam saja dalam pengertian ya udah deh gitu ya. Enggak. Tapi Tuhan mengatakan majulah, buatlah sesuatu untuk bisa menghadapi mereka. Maju, jangan takut, jangan gentar. Aku sertai, maju. Dan apa yang kita baca di saat ini, ternyata Yosafat mengerti akan hati Tuhan. Dia nggak tahu bagaimana perintah Tuhan itu awalnya disuruh diam tapi maju. Tapi kemudian imannya berkata ya udah gua maju dengan apa? Lihat saudara, ya dia buat nih 2 Tawari 20 ayat 21. Dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nggak tahu apa yang harus dia buat. Maju berperang melawan musuh, dia nggak tahu harus ngapain. Karena dia tahu dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan. Tapi dia bertekad maju dengan menyanyikan sebuah pujian. Dia menyanyikan nyanyian mengagungkan Tuhan. Dia maju. Bukan dia menyerah dalam pengertian. Ya sudah deh dalam pengertian putus asa. Tapi tidak. Dia beriman, dia maju, dia memuji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Kita tentunya kenal beberapa lagu yang diambil dari ayat-ayat ini. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin saudara. Inilah yang membuat Yosafat menghadapi kemenangan. Dan kita saudara, ya dikatakan Yosafat waktu menang dia bisa menjarah begitu banyak sampai 3 hari dia menjarah. Hasil jarahannya itu begitu banyak banget. Ya, semakin besar perangnya, semakin besar dapat jarahan. Mungkin Anda dan saya lagi menghadapi peperangan dalam hidup kita. Entah menghadapi peperangan dalam penyakit, entah menghadapi peperangan dalam hubungan dengan anak atau dengan pasangan hidup kita. Mungkin kita berperang dengan masalah keuangan. Kita berperang dalam bisnis kita yang mungkin kelihatannya merosot. Atau mungkin kita berperang dalam banyak hal yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
Jangan pernah takut dan gentar pada waktu kita sedang dalam keadaan berperang dengan musuh-musuh kita. Majulah, nyanyikan pujian, agungkan Dia, karena peperangan bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Majulah dan terus agungkan, kemukakan, kumandangkan nyanyian pengagungan Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara mujizat. Kita akan menghadapi kemenangan, dan jarahan yang kita dapat dari musuh kita begitu limpah, begitu banyak. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita saudara, jadinya waktu kita menghadapi peperangan ini, sebetulnya peperangan kita bukanlah melawan musuh, tetapi sebenarnya melawan ketakutan diri kita sendiri. Yosafat menjadi takut. Saya percaya Anda dan juga menjadi takut. Tetapi kita percaya ketakutan kita itu perlu kita lawan dan perangi, karena itu sangat merugikan. Dan ketakutan itu lawannya apa sih, Bu? Kita kan harus melawan ketakutan dengan apa? Apa harus dengan deklarasi? Apa harus dengan doa, puasa? Ternyata lawan dari ketakutan bukan keberanian. Tetapi lihat 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi lawan daripada ketakutan adalah kasih, bukan keberanian. Amin. Nah, kita bertanya lagi. Aduh, kasih yang sempurna, apa iya saya punya? Saya nggak punya kasih yang sempurna. Saya ini bukan orang yang mempunyai kasih kepada Tuhan ya dengan segenap hati. Enggak, saya nggak punya kasih yang sempurna. Kita jadi tambah stres. Tapi coba perhatikan dalam terjemahan bahasa versi ya yang lain, 1 Yohanes 4 ayat 18 bunyi begini. Di mana ada kasih, di sana tidak ada ketakutan. Karena kasih Tuhan yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, jadi perhatikan, bukan kasih kita yang sempurna yang dituntut sehingga melenyapkan ketakutan, tetapi kasih Tuhan yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Wah, saya temukan ini sebuah hal yang membuat saya bersorak. Yes! Kenapa? Bukan kasih saya, tapi kasih Tuhanlah yang melenyapkan ketakutan. Amin. Jadi pada waktu kita tahu kasihnya Tuhan begitu besar, begitu limpah, itu akan melenyapkan rasa takut dalam hidup kita. Makanya kita akan menjadi rest pada waktu Tuhan mengasihi kita. Karena ya tidak masalah badai, perang hidup ya yang ada dalam hidup kita, tetapi perhatikan ketakutanlah yang ada dalam masalah kita. Dan untuk itu, untuk kita bisa menang, janganlah fokus pada ketakutan kita. Bagaimana caranya melawan ketakutan? Kita mengerti kasih Bapa kepada kita akan melenyapkan ketakutan itu. Jadi walaupun musuh besar, masalah besar, tapi nyanyikanlah karena tahu Tuhan sangat baik. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10 bunyi begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, teman-temanku, sahabatku, pada waktu kita lagi sedang berperang melawan penyakit, berperang melawan hubungan dengan pasangan hidup kita, berperang karena masalah anak kita, berperang karena masalah ekonomi kita, jangan takut dan gentar. Karena kita tahu kasih Bapa yang tak berkesudahan, bahwasanya untuk selama-lamanya membuat kita menjadi berani. Kita akan maju menghadapi peperangan kita dengan menyanyikan sebuah pujian, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya percaya pada waktu Anda mengetahui kebenaran ini, maka kita akan dilepaskan, dibebaskan dari ketakutan. Masalah ada, tapi kalau tidak ada ketakutan dalam hidup kita, maka tidak masalah. Musuh boleh banyak, persoalan boleh besar, angin ribut boleh menderu. Tapi kalau di dalam kita ada rest, ketenangan, karena tahu Bapa kita menyertai kita, maka kita bisa maju
melawan musuh kita. Amin. Shalom bagi Anda semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita. Saya mau berkata, biarlah kita menjadi berani menghadapi hari esok. Karena tahu Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.